masih bersama channel Bram. Buat yang suka sama horor, tongkrongin terus channel ini. Kita akan bercerita tentang cerita-cerita mistis yang pernah terjadi di sekitar kita. Halo brother, mana aja brother? Nah brother, kembali lagi nih di cerita misteri Bram. Nah, Bram nih ceritanya misteri ya, karena Bram itu sukanya yang mistis-mistis dan horor-horor gitu loh. Kali ini Bram punya satu cerita yang memang ini cerita nyata yang pernah aku alamin di tahun 2005 gitu loh. Jadi antara 2004 ke 2005 ya. Nah, jadi brother ini jangan sampai takut ya, jangan sampai, kalau takut ya jangan ditonton gitu loh. Nah, ini cerita tentang kenyataan ya, kisah nyata gitu. Jadi begini brother, di tahun 2005 atau 2004 ke 2005 ya, aku itu sedang benar-benar menjadi seorang pengacara yang sangat berat gitu. Karena selepas lulus sekolah kan belum ada pekerjaan ya, kerjaan aku ya pengacara gitu loh, pengangguran banyak acara. Nah, jadi temen aku itu punya toko yang memang menjual mebel dan sejenisnya ya. Mebel itu berarti kan lemari, sofa ya, dan sejenisnya gitu. Nah, pada saat itu aku ditawarin nih sama dia, sama temen aku itu brother. Kata dia gini, bro, mau nggak kerja? Ya mau lah. Secara anak muda di saat itu ya, lepas sekolah pingin ngerokok kan butuh. Mau lah. Dengan kerasnya aku bilang, ya udah kerja apa, yang penting jangan disuruh yang enggak gitu kan. Nah, dia menawarkan aku kerjaan ngangkatin ini nih, lemari dalam bentuk belum jadi gitu loh, masih lempengan lah gitu kan, dari atas mobil truk turunin ke dalam toko gitu. Oh, kerja sendiri nih? Enggak, ada karyawan juga gitu loh. Oh ya udah, ayo gitu kan, gas gitu. Nah, oke lah, aku deal gitu loh. Nah, pergilah kita ke tokonya dengan bayaran yang aku nggak nanya juga bayaran berapa, yang penting kerja kan. Saat itu ya kita masih muda banget. Nah, udah aku bantuin gitu kan, ini turun ke bawah. Nah, karena beberapa jam bekerja seperti itu terus kan lelah ya brother gitu kan. Jadi wah, badan nih belum pernah kan kerja berat gitu, capek juga ya gitu kan. Jadi ya udahlah, aku istirahat sejenak gitu kan. Nah, sampailah di mana aku itu kecapean brother gitu loh. Aduh, badan kok pada pegel ya. Secara lah belum pernah kerja kan. Jadi yang lain masih sibuk, aku nyuri ini nih apa? Nyuri posisi gitu, nyuri waktu untuk aku bisa istirahat dikit gitu loh brother. Aku pergilah ke satu ruangan, persisnya ruangan itu adanya di belakang gitu. Nah, di belakang itu ada satu ruangan yang memang ruangan itu bisa tembus ke toilet, ke kamar mandi ya. Cukup serem juga sih tokonya itu gitu loh. Nah brother, jadi aku tanpa sepengetahuan mereka, aku beristirahatlah sedikit ya, supaya melepas lelah gitu brother. Aku tidurlah di salah satu tumpukan tumpukan lemari itu yang memang belum dibongkar ya, masih dalam bungkusan dus gitu tuh. Jadi masih lempengan. Aku tidurlah di salah satu dus itu. Nah, entah karena aku itu kelelahan atau mungkin ngantuk atau memang lagi apes ya. Jadi aku pas tidur sedikit, pas mau mulai menuju ke lelap, itu aku merasa bahwa ada satu sosok. Ini nyata loh brother. Jadi ada satu sosok wujud perempuan pastinya. Rambutnya itu panjang,
wajahnya nggak kelihatan gitu. Wajahnya emang nggak kelihatan karena tertutup rambut. Tapi dia hanya setengah badan, brother. Dia tuh hanya seperut bawah ya. Ke bawah itu nggak ada gitu loh. Jadi antara mataku ini antara terlelap tidur sama buka 5 watt lah ya, buka yang sedikit tuh loh. Kok apa bener nih? Nah, itu pada saat itu di pikiran aku, yang aku pas lihat itu seperti itu, brother. Nih sosok itu ada gitu kan. Pas habis berbicara itu dalam hati, langsung seperti ada yang nindihin. Nah, brother tahu kan nindihin ya, jadi kayak ada yang menekan badanku itu dari atas dan kerasa kayak kunci ya, bergerak nggak bisa gitu, balik kanan balik kiri itu pokoknya nggak bisa. Napas juga susah, mulut juga kaku kayak nggak bisa ngomong. Kata aku, ini apa nih? Aku belum pernah gitu loh kejadian seperti itu, belum pernah ngerasain gitu ya, ngalamin gitu. Jadi brother, terus aku itu merasa kayak ketindihin ya. Nah, aku itu berdoa loh gitu dalam hati, berdoa ya Allah, ini apa gitu kan, kok berat banget gitu ya, ketakutan tapi nggak bisa bergerak gitu, mau gimana nih, napas juga susah gitu. Aduh, mau teriak teman-teman aku yang lain tuh boro-boro gitu kan. Dan akhirnya aku seperti kayak berontak ya. Langsung jatuh aku dari tumpukan mebel-mebel itu, lemari itu. Pas jatuh bisa aku bergerak, lari aku keluar sambil keringetan ya, keluar. Salah satu teman aku ngeliat, dari mana lari-larian, kata dia. Aku bilang aku nggak dulu ceritain, brother, tentang kejadian ini karena aku berpikir masih dalam kondisi sawan ya, masih dalam kondisi bingung gitu, apa sih tadi itu gitu kan. Kayaknya ada nggak sesuatu yang nggak bener, sesuatu yang nggak beres di bangunan ini, di ruko ini gitu loh, di toko ini ya. Jadi udah aku ikut lagi bekerja selepas sore karena udah beres. Aku pulang, belum jauh dari toko itu, aku udah bilang aku pulang ya. Aku berjalan. Belum jauh dari toko itu aku bertemu salah satu ibu-ibu yang lagi jalan, nggak jauh lah dari lokasi toko temen aku itu. Nah, dia sedikit bertanya, "Dek, kamu kerja di toko itu ya?" Aku bilang, "Kalau untuk kerja sih belum tahu ya, soalnya baru bantuin aja, soalnya kan tokonya juga belum beres gitu kan." "Oh iya, tapi nanti kan kamu kerja situ." Aku bilang, "Nggak tahu juga, soalnya dia hanya menawarkan untuk bongkar barang itu aja. Kalau untuk selanjutnya sih dia belum cerita gitu loh, jadi ya masih 50-50 gitu kan." Nah, terus aku sempat sedikit kejadian tadi itu kepikiran gitu loh, jadi aku nyerempet nanya ke si ibu itu, "Ibu orang sini?" Si ibu itu bilang, "Iya, saya di sini sudah lama, saya punya toko agak di atas sana, mungkin agak jauh dari toko teman aku itu, brother." Jadi aku tanya, aku nggak tanya sih awalnya ya, karena aku masih takut. Aku cuma bilang, "Oh, ibu orang sini ya?" "Iya, Dek." Nah, terus dia ngeliat aku kayak habis kecapean, "Kamu capek banget kayaknya kerja dari tadi itu, emang bongkar barangnya banyak?" Aku bilang, "Ya lumayan banyak, Bu, 3 mobil truk ya, terus barangnya kan gede-gede ya." "Oh iya deh," kata dia. Terus aku sempat nanya, "Bu, toko itu bekas apa sih dulunya?" Gitu kan. Terus ibu itu sedikit cerita sebelum bercerita secara lanjut, brother. Dan akhirnya sedikit demi sedikit si ibu itu mulai menceritakan sejarah dari ruko itu gitu. Aku makin penasaran dong. Aku tanya. Nah, akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya, "Bu, itu toko bekas apa?" Nah, si ibu itu bercerita bahwa dulu toko itu bekas tempat biliar. Tahu kan, brother, pasti tahu lah biliar ya, buat nyodok tuh. Nah, jadi biliar ya, pantes gitu. Jujur
di dalam ruko bangunan, di dalam bangunan itu, di dalam toko itu, lampu-lampu neon itu bergantungan dan turunnya itu kok hampir mendekati kepala kita gitu, maksudnya nggak jauh dari jangkauan kepala manusia gitu kan. Jadi kan rendah banget ya neon yang digantung panjang, dan itu bukan sedikit, sekitar ada 10 neon yang memang tergantung turun ke bawah. Nah ibu itu bilang, nah itu neon itu kan buat menerangkan meja-meja biliar itu. Oh iya ya, sedikit masuk akal juga brother gitu. Jadi oh iya ya, nah kenapa ruko itu udah nggak ada biliarnya? Aku sedikit nanya, ya kan udah lama itu, udah biliar itu udah dari sekitar tahun 92 itu, sudah 92 93 itu udah nggak berfungsi lagi, sudah tutup lah gitu ya. Tempat biliar itu udah nggak beroperasional lagi. Oh kenapa? Kata aku, ya karena pemiliknya udah nggak di situ, udah dilepas lah gitu, udah dijual ke orang lain gitu. Dan ceritanya itu bahwa si istrinya si engkoh itu, si pemilik toko itu kan orang Cina ya, si engkoh itu istrinya meninggal. Jadi ya mungkin namanya sudah meninggal istrinya, ya udah gitu kan, dianya mungkin pulang ke orang tuanya atau gimana gitu. Dan ceritanya meninggalnya itu di dalam toko itu gitu. Nah si ibu ini menceritakan seperti itu sedikit. Oh gitu ya, aku penasaran dong gitu kan. Aku tanya lagi, apa benar bu si istrinya si engkoh itu meninggalnya dalam toko? Dan si ibu itu mengiyakan, iya dulu itu memang si engkoh itu punya istri yang memang sama-sama ada di toko itu sama dia, tinggalnya di belakang, di ruangan belakang itu kan ada kamar. Oh iya ya, nah, meninggallah di istrinya di situ gitu. Jadi sedikit cerita rumor bahwa istrinya meninggal itu karena diracun sama si suaminya. Tapi itu kan baru cerita masih simpang siur ya, karena kan nggak diperpanjang masalah itu, karena kan yang semua orang tahu di situ bahwa istrinya meninggal karena sudah tua atau sakit. Nah jadi aku makin takut dong gitu kan brother. Wah berarti yang tadi aku lihat itu memang sosoknya istrinya si pemilik toko itu gitu loh. Waduh, kan makin parno gitu loh, makin kayaknya nggak beres nih. Apalagi kalau aku sampai kerja di toko itu, nggak mau lah gitu kan. Terus aku si ibu ini sempat bercanda dan ketawa. Kenapa dek kamu bisa bertanya seperti itu? Apa kamu dihantui sama si istrinya si engkoh itu? Aku bilang enggak sih, cuman pingin nanya aja. Soalnya aneh dari lampu neonnya itu loh, kok bisa rendah, itu apa sih bekas, kan penasaran ya, apa bekas apa gitu. Ternyata ya memang bekas tempat biliar dulunya gitu loh. Jadi tempat itu dulu ramai sekali, banyak pengunjung. Biliar itu kan identik dengan dunia malam ya, jadi setiap malam itu selalu ramai, selalu berbau dengan alkohol gitu. Para pemabuk pada kumpul di situ. Nah, begitulah gak brother ceritanya brother. Jadi di situ aku mulai menyimpan cerita ini sendiri di hatiku. Ya udahlah, mungkin ini apes atau lagi capek ya, lagi lelah. Jadi ini sebuah cerita yang memang aku simpen di tahun 2005 sampai sekarang gitu loh. Dan aku nggak cerita juga sama temen aku yang punya toko itu, dan mungkin nggak tahu juga sampai sekarang tokonya masih ada atau enggak. Aku juga udah nggak pernah tahu. Dan memang itu yang aku alami. Aku sempat bertanya-tanya di saat aku sendiri ya, di waktu itu ya. Sekarang kan udah lupa, udah lama banget gitu. Dan aku sempat bertanya, apakah itu benar bahwa sosok itu yang memang hadir di saat itu gitu kan. Allahu alam sih, kembali lagi ya, karena kita nggak aku sih pribadi, aku sih namanya anak muda ya udahlah gitu. Yang penting kita cukup tahu dan cukup pengalaman di situ gitu. Oh ini pernah ngalamin ini aku gitu. Jadi begitu brother ceritanya. Ya dibilang serem sih nggak juga serem banget ya, tapi ya itulah yang pernah terjadi di waktu itu gitu. Khususnya sudah sekitar hampir 20 tahun yang lalu ya gitu. Jadi sampai
sampai detik ini pun aku belum pernah dihantui lagi oleh sosok itu, dan emang udah gak ada gitu brother ceritanya. Jadi buat brother yang intinya gini loh, pesan dari aku pribadi, sesuatu yang kita jalani itu harus wajib didahului dengan membaca doa gitu. Karena waktu itu memang waktu masih muda kan aku, jadi kurang berdoa lah gitu kan. Jadi hanya kerja, hanya diangan-angan bisa ngumpul sama temen, bisa beli rokok dari hasil kerja gitu, tapi tanpa aku berdoa di awal. Jadi ketika aku lagi lelah, muncullah gitu loh. Itu ceritanya brother. Jadi pesan aku ya cukup itu aja. Berhati-hati dan jangan lupa berdoa gitu loh. Karena setidaknya doa itu bisa menyelamatkan, kalau dari 100%, 50% itu bisa menyelamatkan aktivitas kita pada saat itu. Itu menurut aku ya gitu loh. Tapi nggak sepenuhnya bisa menyelamatkan, tetapi pada intinya beberapa persen bisa mengurangi kadar gitu loh dari insiden-insiden mungkin yang kita nggak tahu bakal terjadi itu brother. Jadi doa itu wajib ya, doa, hati-hati, itu penting. Itu aja ya brother. Jangan lupa istirahat, dan jangan lupa juga cuci kaki, minum susu, obat cacing, bobo pakai selimut, karena udah malam. Bram juga mau istirahat, ngantuk nih ya. Segitu aja ya dari Bram. Semoga menambah pengalaman buat kalian. Nanti ada video-video berikutnya dari Bram yang lebih mengerikan dari pengalaman hidup kita, mengerikan dari situasi hidup kita saat ini gitu. Pasti ada nanti. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Subrek sama subscribe hampir sama. Subscribe channel Bram, share, komen cerita apa nih yang harus Bram ceritain. Oke, thank you, see you, GPU, God bless you ya. Sukses selalu buat kalian yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Halo guys, masih bersama channel Bram. Buat yang suka sama horor, tongkrongin terus channel ini. Kita akan bercerita tentang cerita-cerita mistis yang pernah terjadi di sekitar kita.